Kadang banyak ibu yang bikin tuh hanya birth plan nih, Kabina, gitu ya. Kita tahu mau ngapain itu kalau bisa sebenarnya sampai postpartum plan. Bahkan mungkin di situ masuk ke dalam support system yang kita butuhkan itu siapa aja orang-orangnya. Nah, jadi banyak banget ternyata yang belum aware apa tuh sih yang namanya postpartum depression. Terus habis itu banyak banget komentar-komentar netizen yang malah nyalin ibunya. Kayak nih ibunya nggak bersyukur nih, terus udah tahu punya anak gitu. Terus aku tuh ngerasa sedih banget kayak kok malah ibunya yang disalahin ya. Padahal sebenarnya PPD itu butuh banget dukungan dan rangkulan. Bidan Mila yang akrab dikenal sebagai Jamila Tusadiah merupakan seorang bidan. Postur menyusui yang salah bisa buat back pain dan gak nyaman. Yuk kita perbaiki ya. Juga merupakan founder dari Bumil Pamil yang sering mengedukasi para parents to be, mama-mama. Tapi kadang kan yang aku lihat susah tuh adalah ketika ibu tuh pengen semuanya sadar. Mungkin sekeliling dia tuh gak peka atau gak ngerti cara membaca tanda-tanda itu. Jadi kita gimana sih? Respon kita orang terdekat malah jadi nyalahin, kamu tuh nyari perhatian banget sih, kamu tuh nggak bersyukur sih gitu ya. Nah itu tuh ternyata bikin ibu makin parah kondisinya. Nah postpartum depression ini ternyata biasanya nggak akan langsung tiba-tiba PPD, Kabina dan teman-teman. Jadi biasanya diawali dengan postpartum blues dulu. Nah, postpartum blues yang nggak ditangani barulah biasanya akan muncul menjadi PPD. Sebenarnya aku lebih pengen mengedukasi malah respon dari support systemnya sih. Jadi jangan malah membuat ibunya seolah-olah ibu tuh harus selalu bersyukur. Ibu tuh nggak boleh ngeluh. Ibu tuh harus kuat. Karena stigma di masyarakat kita kan seperti itu. Karena ada pasien aku yang PPD hanya dari komentar orang-orang terdekatnya. Kalau aku curhat sedikit, waktu itu kan aku juga di rumah sakit belajar menyusui, dibantu kan sama suster di rumah sakit. Pas pertama kali pulang, malam pertama itu kan tetap kita ASI kalau baby newborn on demand bisa 2 jam sekali. Oh, ternyata persiapan dan email yang aku prepare itu membuat aku jadi punya tahu solusinya apa. Komentar-komentar negatif, judgement gitu ya, yang secara tidak sengaja mungkin menurut kita peduli atau menurut kita tuh hal biasa, tapi buat ibu yang pasca melahirkan itu bisa bener-bener sensitif banget, Kabina. Kok bayi kamu nangis mulu, AC sedikit gitu ya. Tapi apa aja sih yang bisa kita lakukan dari sebelum kita lahiran untuk mencegah postpartum depression? Kita kerja bisa nih dapat performance, kalau ini kan baby ada faktor-faktor ya. Lebih baik kita nanya apa yang dibutuhkan ibu sih. Oke, diubah kamu, frasenya. Yes, kamu butuh apa, bantuan dari kita. Welcome to Boss Mama Podcast, di mana kita ingin mengempower para perempuan khususnya untuk bisa menjadi boss versi diri mereka sendiri, baik dalam motherhood, self-development, dan bidang-bidang yang mereka minati. Kali ini tamu saya sangat spesial karena biasanya tuh yang lagi hamil, mempersiapkan persalinan, itu pasti belajarnya banyak dari Bidan Mila. Nah, Bidan Mila yang akrab dikenal sebagai Jamila Tusadiah merupakan seorang bidan yang baru saja lulus ya profesi kebidanan. Betul, kemarin, iya. Jadi selalu semangat menuntut ilmu. Juga merupakan founder dari Bumil Pamil yang sering mengedukasi para parents to be, mama-mama, soon to be mom, supaya bagaimana kita bisa melahirkan dengan minim trauma, baik itu lewat hypnobirthing, yoga persiapan kehamilan, persiapan newborn, dan pokoknya practical knowledge yang akan berguna nanti ketika kita menjadi seorang parents. Ini seru banget ketemu Terima lagi kasih. ya. Karena dulu waktu aku mau persiapan persalinan yang mana aku blank banget kan. Itu aku banyak belajar dari Bidan Mila juga. Aku juga banyak belajar sih sebenarnya dari Kabina dan Mas Belva sampai sekarang bahkan. Iya, Thank you banget ya udah diajak. Sama-sama Bidan Mila, makasih ya udah mau sharing. Jadi tuh waktu itu kan banyak yoga soal bidan, belajar juga cara perawatan bayi. Biasanya kalau misalnya ke Bidan Mila itu kan pertanyaannya soal gimana sih cara mempersiapkan persalinan, bagaimana cara kita merawat baby newborn. Tapi jarang nih yang nanyain bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai seorang ibu, seorang individu perempuan, yang mana mungkin it happens naturally ya. Habis kita melahirkan, otomatis kita punya title ibu, tapi sedikit tuh yang merhatiin mental ibu bagaimana. Betul banget. Cara kita melihat diri kita dengan identitas baru ini gimana? Padahal aku rasa menarik buat dibahas karena bidan juga sering sharing konten mengenai kehamilan, edukasi ke para orang tua kan ya. Tetapi di sini
pasti banyak dong science based yang bisa membantu kita menjelaskan fenomena menjadi ibu setelah melahirkan. Betul banget. Kemarin juga sempet ya ikut sebuah kompetisi internasional di mana Bidan tuh membuat sebuah video tentang postpartum depression. Ya, Itu betul. banyak banget yang ngeliat juga ya. Betul, banyak Itu banget. juga aku wah Relate ya. Aku Aku juga sih. sebagai new mom ya itu. Jadi aku pengen mengulik topik yang mungkin jarang nih dibahas. Boleh gak sih Bidan ceritain apa sih yang dimaksud dengan postpartum depression kalau yang sering kita dengar, dan emang apa tanda-tandanya? Karena kan kelihatannya kalau capek wajar ya gitu. Jadi kita kadang mungkin miss. Oke, jadi sebenarnya aku juga tertarik nih ya, makanya dijadikan sebuah lomba. Karena aku melihat ada satu berita yang viral waktu itu. Jadi ibunya ada keinginan ingin bunuh diri, terus habis itu banyak banget komentar-komentar netizen yang malah nyalin ibunya. Kayak, nih ibunya gak bersyukur nih, terus udah tahu punya anak gitu. Terus aku tuh ngerasa sedih banget kayak, kok malah ibunya yang disalahin ya? Padahal sebenarnya PPD itu butuh banget dukungan dan rangkulan. Nah, jadi banyak banget ternyata yang belum aware apa tuh sih yang namanya postpartum depression. Nah, postpartum depression ini ternyata biasanya nggak akan langsung tiba-tiba PPD ke Bina dan teman-teman. Jadi biasanya diawali dengan postpartum blues dulu. Nah, postpartum blues yang nggak ditangani barulah biasanya akan muncul menjadi PPD. Jadi kalau postpartum blues itu di 2 minggu pertama biasanya terjadi karena perubahan hormonal. Hampir 80% kayaknya ibu akan ngalami postpartum blues ya. Jadi ini hal yang normal karena benar-benar drastis banget kita berubah hormonnya sehingga zat kimia di otak kita tuh benar-benar berubah. Fisiknya berubah, perannya berubah. Ciri-cirinya kalau postpartum blues tuh kita nangis tapi tanpa ada sebab gitu. Kayak rasanya sedih. Kayak jadi lebih dikit-dikit galau, terus nangis, terus ngerasa kelelahan, ngerasa aku mampu ya nggak ngurus anak aku, kurang tidur gitu. Nah, biasanya di sini ayah tuh udah mulai atau lingkungan terdekat harus mulai aware kalau ibu udah mulai postpartum blues, itu bisa kita banyak bantuin. Nah, kalau tidak ditangani 2 minggu lebih, biasanya gejalanya akan bertambah parah. Kalau postpartum depression ciri khasnya itu udah mulai nggak tertarik ngurus bayinya. Jadi kalau ada ibu yang bilang, aku nggak mau ngurus bayi aku, atau aku mau loncat dari gedung ini, dia udah mulai ada rasa ingin menyakiti dirinya, itu tuh ternyata gejala PPD. Nah, untuk PPD biasanya ibu tuh nggak sadar kalau dia mengalami hal ini. Berbeda dengan baby blues, kita sadar tuh kayaknya aku stres. Jadi sebenarnya bumil atau ayah yang nonton ketika istrinya sadar dia stres tuh sebenarnya bagus ya. Karena kalau PPD tuh biasanya udah di tahap dia nggak sadar kalau dia itu punya gejala PPD. Ciri khasnya tadi ingin bunuh diri, ada juga yang mungkin aku pengen mati aja. Kadang-kadang sedih banget kalau ya betul, respon kita orang terdekat malah jadi nyalahin, kamu tuh nyari perhatian banget sih, kamu tuh nggak bersyukur sih gitu ya. Nah, itu tuh ternyata bikin ibu makin parah kondisinya. Nah, sayangnya PPD ini tuh nggak bisa dicegah, tapi bisa dideteksi. Dengan kita deteksi secara dini, penanganannya akan jauh lebih tepat dan bisa kok ibu tuh pulih. Itu bisa kok ibu kembali seperti semula dengan ya tadi bantuan dan awareness dari kita. Jadi harus tahu apa sih tanda-tandanya, seperti tadi kata-kata yang keluar. Betul. Yang tadi harus dicatat berarti dan itu dipantau kira-kira 2 minggu setelah pasca lahiran, betul. Karena kalau awal mungkin hormon yang ngedrop apa tuh Bidan? Oksitosin ya, estrogen, progesteron semuanya benar-benar kayak turun dan juga ada perubahan fisik ya. Kalau ayah kan mungkin berubahnya nggak terlalu jauh nih sebenarnya sama ibu. Paling bedanya nyambil aja kan. Tiba-tiba misalnya ada chat Pampers habis gitu. Cuma kalau ibu kan berubah banget tuh semuanya. Kita yang biasanya ketemu sama teman, ini tiba-tiba nggak ngurus bayi aja. Kita yang mungkin biasanya bekerja, tiba-tiba stay di rumah. Nah, itu buat ibu perubahan ini juga challenging. Nggak hanya hormonal, physical, tapi peran juga. Nah, biasanya PPD ini pencetusnya juga ada nih Kabina. Walaupun kita nggak bisa mencegah, tapi kita bisa deteksi nih pencetusnya. Kalau ibu mengalami mental health sebelum hamil. Ya, jadi kalau ada depresi sebelum dari hamil maupun postpartumnya ternyata bisa lebih beresiko di pasca lahiran dia mengalami depresi. Yang kedua, kesulitan finansial, tidak adanya support gitu ya, lack of support dari si lingkungan sistem, atau punya masalah-masalah khusus pada bayinya. Kayak bayi prematur, bayi BBLR, itu kan challenging ya ngurus bayi special case gitu. Atau juga ada
asif yang tinggi terhadap dirinya. Ini kayaknya cerita diri aku sendiri ya. Cerita personal. Kayak apa tuh misalnya Bidan? Kayak misalnya gini, Self-perception. ketika pada saat kita melahirkan itu kan ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan enggak. Nah, pada saat orangnya sangat pengen kontrol sesuatu, pada saat kita punya anak, kita nggak bisa tuh kontrol segalanya. Misalnya nafsu makannya, berat badannya, dan pada saat itu aku merasa aku tuh orangnya achiever banget, kayaknya harus dapat sesuatu. Kalau aku udah berjuang maksimal, harusnya naik dong, harusnya ada hasilnya dong. Nah, ketika pada saat postpartum, ternyata tuh nggak bisa ya, gitu, seperti itu. Ada sesuatu yang aku bisa kontrol, ada yang enggak. Nah, biasanya pasien-pasien yang kita temui itu mengalami PPD ketika dia tadi tidak mendapatkan yang harusnya tuh bisa. Harusnya aku udah maksimal, kok nggak bisa ya ngerubah dari si bayiku gitu. Nah, itu biasanya juga bisa membuat kita lebih cepat stres di fase ini. Tapi kan memang bertumbuh ya. Biasanya di fase postpartum tuh yang challenge adalah eksepsi, bahwa kita tuh mungkin lebih slow pace, lebih pelan-pelan, is okay gitu. Itu memang butuh waktu juga. Iya, untuk nge-adjust ke rutinitas baru. Apalagi mungkin kalau sebelumnya kan kita kerja, Betul. kita sekolah, apalagi kita belajar, kita kerja, bisa nih dapat performance. Tapi kalau ini kan baby ada faktor-faktor ya. Yang Misalnya tidak bisa kita udah siap-siap sebelum lahiran. Aku ikut kelasnya Bidan Mila kan, cara persiapan newborn. Meskipun aku udah well equipped, pas praktek ya banyak case-case baru. Betul. Gitu. Aku pulang pertama dari rumah sakit juga nangis, takut gak bisa nyusuin, padahal udah belajar. Sama sih. Ya. Bahkan aku sama dokter Nabila di Buma Pamil tuh ngerasa gagal jadi bidan dan jadi dokter. Karena kan kita belajar menyusui tuh banyak banget ya di kebidanan kedokteran. Kita ikut konselor laktasi, terus pada saat nyusuin sama anak kok challenge banget gitu, puting lecet, payudara bengkak, mastistis. Akhirnya kita ngerasa kayak gagal banget ya jadi bidan dokter. Tapi pada saat itu aku ngerasa, oh ternyata persiapan dan ilmu yang aku prepare itu membuat aku jadi punya tahu solusinya apa. Mungkin kalau aku nggak belajar, mungkin kalau ngomong belajar itu lebih sulit ya gitu. Bahwa sebenarnya jalan itu nggak harus kayak jalan tol, bisa aja jalannya belok-belok tapi ya tetap bisa nyusuin gitu. Karena banyak kan yang mungkin bilang ngapain sih belajar nyusui, itu tuh praktek. Padahal kalau aku curhat sedikit, waktu itu kan aku juga di rumah sakit belajar menyusui, dibantu kan sama suster di rumah sakit. Pas pertama kali pulang, malam pertama itu kan tetap kita ASI kalau baby newborn on demand bisa 2 jam sekali ya. Itu aku inget banget, aku sampai nangis karena aku takut gak bisa masih belajar pelekatan. Itu aku sampai ngechat Mbak Nila. Padahal kayak udah, aduh gak enak nih malam-malam, pasti ya Bidan Mila juga ada kesibukan. Cuma tuh kayaknya karena aku saking paniknya gitu ya. Itu jadi kan mungkin kita tahu harus bisa bagaimana konsultasinya, dan mungkin kita harus mempersiapkan. Bahkan yang waktu itu aku inget, kayaknya aku lupa nih persiapan setelah aku melahirkan dengan konselor menyusui belum aku schedule, ternyata harus langsung ketika aku pulang. Betul. Jadi penasaran sih Bidan, kan tadi selalu di-mention ketika bertanya tentang merawat bayi itu punya support system. Tapi kan konteks kehidupan tiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang memang ada support system dari keluarga, bisa bantu jagain, gantian. Tapi ada juga yang misalnya dia lagi merantau jauh. Atau ya mungkin beda, misalnya ada yang bantu tapi misalnya kurang sevisi nih. Caranya kurang cocok, malah ada yang kalau ada orang lain dia malah pusing, jadinya mau sendiri aja. Jadi intinya kan beda-beda tiap orang. Jadi sebenarnya support system yang harus dibangun dan dipersiapkan itu seperti apa sih Bidan? Jadi sebenarnya dari hamil ya, bahkan kita udah bikin sampai postpartum plan. Kadang banyak ibu yang bikin tuh hanya birth plan nih, Kabina, gitu ya. Kita tahu mau ngapain, itu kalau bisa sebenarnya sampai postpartum plan. Bahkan mungkin di situ masuk ke dalam support system yang kita butuhkan, itu siapa aja orang-orangnya. Nah, tetapi sebenarnya support system ini tidak harus ayah. Bisa aja misalnya ibu mertua atau orang tambahan. Kadang mungkin kalau memang kita gak ada tambahan dari luar, kita bisa berbagi peran sama ayah. Ada satu pasien aku yang selalu cerita, Mbak aku tuh kebantu banget karena kita udah bagi tugas nih. Kalau pagi sampai malam aku yang jagain anakku, aku nyusuin. Tapi kalau sudah malam ayahnya harus bangun. Ada yang kayak seperti itu, ayahnya harus bangun, jadi tugas aku nyusuin aja. Nah mungkin kalau memang timnya hanya berdua sama suami, itu sih yang bisa
kita coba obrolin bareng-bareng. Karena sebenarnya nyusu itu adalah hak ibu ya, bukan kewajiban ibu. Jadi kalau bisa support system di sekitarnya juga memberikan bantuan-bantuan praktis yang memang dibutuhkan oleh ibu gitu. Dan kalau bikin postpartum plan, jadi kita tahu nih visi misi barengnya ingin apa. Misalnya tadi ingin menyusui, kalau misalnya nanti ibu bekerja inginnya menggunakan media apa, itu bisa diobrolin sebenarnya dari sebelum lahiran. Jadi postpartum plan, kalau birth plan kan kita mau lahirannya dengan provider apa, Ya, caranya cara apa. seperti apa. Kalau postpartum plan tadi ya, shiftnya bayi gimana? Ya, betul. Kasih asinya, kalau dua-duanya sama-sama setuju pengen ngasih anaknya asi, shift ganti tugasnya atau kasih mediumnya apa, misalnya apakah soft cup feeder, dot gitu ya, itu semua didiskusikan ya. Betul. Tapi penasaran sih bidan, kan mungkin kadang kalau kita bahas postpartum depression efeknya tuh hanya ke ibunya ya. Tapi sebenarnya ada gak sih dampak ke bayinya atau mungkin ke ayahnya? Iya ada. Jadi kalau misalnya ke bayi tentunya akan ngaruh ke tumbuh kembangnya. Ada riset yang bilang kalau ibu yang PPD merawat bayinya itu bisa nggak optimal nih tumbuh kembangnya. Ya misalnya berat badannya jadi nggak naik, tinggi badannya juga nggak naik, atau bisa beresiko stunting karena kan nggak ada keinginan ibu buat ngurusin bayinya. Baru-baru buat nyusuin, kadang-kadang ibu yang PPD ini buat nyentuh dan ngeliat aja nggak mau gitu. Terus biasanya ngaruh ke perkembangan sosial emosional gitu ya. Ya bayinya mungkin merasa tidak diterima, bayinya bisa ngerasain kalau dia itu ditolak gitu. Meskipun bayi masih bisa, udah bisa ya. Betul. Lalu stres dari ibunya pun bisa ngaruh ke mental health si bayinya. Karena misalnya ya di 3 bulan kan bayi itu kalau secara sosial emosional kita ngeceknya dia udah bisa senyum apa belum. Kita lihat Lona senyum terus ya. Amin. Jadi 1 bulan dia ketawa mulu gitu. Nah biasanya kalau di 3 bulan kok bayi aku udah mulai diajak ngobrol, dia diem aja, mukanya datar. Itu juga bisa jadi ciri-ciri bayi yang depresi, Kak Bina. Nah itu bisa aja sampai ke arah sana dampaknya buat si bayi gitu. Lalu kalau buat si ayah tentunya komunikasi sama ibunya jauh lebih sulit. Ayah juga ternyata bisa mengalami postpartum depression. Jadi kalau contohnya jadi kalau kita lihat di data di beberapa negara itu udah mulai concern mencari data ayah-ayah yang mengalami postpartum depression. Ciri-cirinya sama, biasanya dia nggak mau ngurusin bayinya, dia merasa ayah yang buruk, dia juga pengen keinginan bunuh diri. Nah itu ternyata bisa dialami oleh ayah juga. Tapi gitu. yang memacunya apa tuh? Kan kalau di ibu hormon yang jatuh atau nggak ada yang dukung pas mau nyusuin, mau istirahat. Kalau ayah? Ya hampir sama nih, biasanya kalau dari ayah itu karena dia punya mental health sebelum menjadi ayah ya, jadi bakat dari si depresi ini bisa muncul setelah dia mengalami beberapa misalnya perubahan yang buat dia sangat berat ya. Misalnya tadi perubahan peran itu kan buat seorang ayah. Kalau ibu mungkin sekarang udah banyak nih yang fokus sama kesehatan ibu gitu. Tapi gak pernah yang nanya kabar ayah gitu. Nah kalau ibu mungkin bisa nanya nih ke grup WhatsApp, kita harus gimana membantu gitu. Sedangkan ayah kayak masih jarang kan grup ayah-ayah. Jadi dia juga apalagi budaya yang bilang ayah tuh gak boleh nangis, gak boleh sedih. Kadang juga kita jadi nge-repress emosi-emosi ini, ya itu juga bisa memicu depresi gitu, Kak Binda sebenarnya. Jadi lebih ke perubahan peran, fisik, perubahan aktivitas juga bisa memicu ternyata buat ayah untuk mengalami PPD. Iya, nah aku pengen bahas soal praktikal nih. Support system kan gak hanya keluarga tapi orang-orang lingkungan kita. Dan kadang ada kata-kata yang emang memacu kita untuk lebih sedih. Misalnya tadi, kok malah gak bersyukur. Atau kamu ngeluh-ngeluh terus sih. Atau misalnya ada kekurangan gitu kan, ibu baru mungkin belajar yang disalahin ibunya aja. Betul. Sebenarnya apa aja sih yang harus kita hindari ketika kita ada teman atau keluarga yang baru menjadi new mom, baru punya baby, hal-hal kecil yang mungkin gak kita sadari itu apa ya, mungkin ini kan biar kita bisa lebih aware lagi. Iya bener banget. Salah satunya adalah komentar-komentar negatif, judgment gitu ya, yang secara tidak sengaja mungkin menurut kita peduli atau menurut kita tuh hal biasa, tapi buat ibu yang pasca melahirkan itu bisa bener-bener sensitif banget Kak Bina. Karena tadi perubahan hormonal ya, sekadar bilang kok udah lahiran tetap kelihatan gendut, nah misalnya kayak gitu ya. Itu banyak juga. Kok banyak banget kan komentar-komentar yang kita pikir ya ampun kamu berperan banget kayak gitu aja, masa dipikirin. Tapi ternyata tadi ya lebih baik kita nanya apa yang dibutuhkan ibu sih. Diubah frasenya. Yes, kamu butuh apa, bantuan dari kita. Boleh gak dijenguk, kayak normalisasi buat nanya
ke orang yang pasca melahirkan kapan siap dijenguk, kapan boleh dijenguk gitu. Dan bisa juga ayah menjadi tameng nih buat orang-orang yang ngejenguk ya, ketika dia mendengarkan statement yang buat dia nggak nyaman, mungkin boleh ayah jadi tamengnya. Ntar ya istriku nyusu dulu gitu. Ayah mama diem di dalam dulu ya, aku yang temenin teman-teman gitu misalnya. Habis itu di dalam ditenangin dulu, sayang gak usah dipikirin ya misalnya omongan ini, karena sebenarnya kamu tetap cantik kok, atau kamu tetap kok ibu yang baik, ibu yang sehat gitu. Itu bisa ngebantu juga sih untuk bikin list-list siapa aja yang mau ngejenguk, jam berapa. Terus abis itu komentar-komentarnya diganti dengan kalimat tanya butuh bantuan apa, daripada kita banyak komentar atau judgement yang malah bikin ibunya sangat trauma gitu ya. Karena ada pasien aku yang PPD hanya dari komentar orang-orang terdekatnya. Misalkan kayak mempertanyakan apa tuh bidan? Ya banyak banget ya, misalnya dari ASI, kok bayi kamu nangis mulu, ASI sedikit gitu ya. Itu nyesek banget sih dibilang kayak payudaranya gitu. kecil, putih yang kecil mana bisa ASInya keluar. Kamu udah 2 minggu kok berat badannya gak naik-naik gitu. Kok kamu gak fokus sama diri kamu lagi, nanti suaminya cari istri orang lain loh gitu. Sih. Itu udah sampai tahap kesana sih Kak Bina. Makanya dia kayak Mbak Mila, aku rasanya stres mau mati aja. Kenapa waktu lahiran aku gak mati aja dipanggil Allah gitu. Itu udah sampai statement kayak gitu. Ya Allah. Tapi untungnya saat itu aku bilang ke suaminya, ayah kayaknya ini perlu ke psikolog ya, untuk kita lihat apakah mengarah ke PPD. Jadi memang kita harus ketemu expertnya. Teman-teman yang nontonin juga jangan sampai diagnosa diri sendiri, karena sebenarnya nanti ada skor yang dinilai sama psikolog. Kalau melebihi skornya kita memang nanti akan banyak banget dapat treatment sih untuk menangani PPD ini. Jadi peran ayah tadi setelah melahirkan itu besar banget ya. Banget. Dan bahkan gak cuma menjadi tameng, perilaku ayah ke istri sangat-sangat meter. Hal kecil ya, sesimpel bantu nyuapin ketika kita sibuk ASI. Terus juga bantu gak komentar, atau bahkan simpel gak usah banyak main HP. Itu betul. udah impact banget sih. Benar. Aku jadi relate waktu aku baru melahirkan. Itu kan emang secara gak disengaja sih, kita emang gak open untuk orang datang. Itu secara gak disengaja, karena mungkin kita ya udah gak kepikiran aja. Ternyata itu ngaruh banget sih, karena dari situ aku merasa sangat limited input-input yang masuk. Betul. Aku cukup yang aku dengarkan itu expert aja ya, seperti salah satunya Mbak Mila, para suster yang ada di rumah sakit, dokter. Jadi kalau galau, mungkin banyak nih insight yang bisa aku dapatkan dari ibu lain yang lebih berpengalaman. Cuma itu nanti dulu deh, aku fokus dulu tanya expert aja. Dan ternyata iya, normalisasi untuk tidak menjenguk pasca lahiran ketika ibunya memang seperti itu penting banget ya. Bener banget. Tadi kayak sebelum kita mulai kita sempat ngobrol tuh, kalau misalnya bapak dan ibu tuh sama-sama punya 3 pilar, reproduksi, produktif, dan sosial ya. Dan setelah melahirkan itu untuk ibu yang lebih banyak kehilangan bagian itu. Nah itu boleh di-share gak? Maksudnya apa sih? Iya, jadi kalau di kebidanan kita juga bisa menganalisis yang namanya gender. Jadi peran perempuan dan ayah itu sama rata gak sih? Karena gender sama jenis kelamin tuh beda banget. Kalau jenis kelamin kan fitrah ya, laki-laki perempuan. Tapi kalau gender tuh peran-peran yang dibuat oleh sosial kita. Nah ini tuh kadang kita nggak ngeh kalau kita tuh bisa saja mengalami ketimpangan gender ini, yang sebenarnya bisa kita analisis. Kalau dalam studi itu ada analisis Harvard. Biasanya 3 nih yang harus dinilai: peran produktif, peran reproduktif, sama peran sosial. Kalau produktif tuh menghasilkan kayak jasa, uang, barang gitu ya. Lalu kalau reproduktif hamil, melahirkan, nyusuin, ngurus anak gitu. Sosial bertemu sama teman-teman. Nah ternyata ketika sudah melahirkan, banyak beberapa teman dan pasien, bahkan kita sendiri gak sadar peran ini tuh bisa aja kayak jompang gitu. Dan itu malah bisa memicu beberapa konflik-konflik yang kedepannya kita gak sadar ternyata bisa membuat perempuan lebih rentan, kayak beresiko KDRT. Ternyata bisa dari peran yang timpang ini dulu, Kak Bina. Apa tuh misalnya? Misalnya ya, yang tadinya kita sebenarnya produktif tadi, si menghasilkan produk dan jasa tuh tidak harus keluar rumah. Bisa aja kan di dalam rumah, tapi kita bisa menjalankan hobi yang menghasilkan gitu ya. Nah ada beberapa yang mengalami money is power. Jadi ketika ada uang, ada kekuasaan yang jauh lebih nih dibandingkan yang tidak punya uang. Ketika ibu tadi peran produktifnya kita benar-benar hold, gak boleh ngapa-ngapain, gak boleh menghasilkan, dia hanya dapat dari satu sumber gitu ya. Sehingga itu bisa membuat beberapa orang merasa aku tuh punya power atas kamu.
Nah, itu bisa memicu konflik-konflik seperti, walaupun tidak selalu, tapi bisa ya memicu konflik seperti KDRT, terus abis itu perselingkuhan, dan harusnya sih sebenarnya yang idealnya meskipun ayah mungkin dari beberapa sudut pandang merasa ya udah ibu di rumah aja gitu ya. Ketika dia memang benar-benar menjalankan sesuai dengan perintah agama, sebenarnya ini nggak akan terjadi gitu. Tapi realitanya ya memang bisa mengalami hal ini karena peran tadi yang timpang gitu. Atau peran sosialnya nih, ibu gak boleh temenan sama siapa-siapa, kamu hanya ngurusin bayinya, gak boleh kemana-mana gitu. Sedangkan dari pihak ayah, dia masih bersosialisasi sehingga ayah berkembang nih secara knowledge-nya, secara networking, secara sosialnya. Tapi buat ibu kayaknya stuck aja gitu kan, ngerasa aku kayaknya di sini-sini aja gitu. Nah itu juga bisa membuat konflik banyak sih, baik secara personal maupun secara lingkungan gitu. Iya, karena banyak juga kadang yang cerita kalau aku nih ngerasa stuck gini-gini aja nih semenjak aku melahirkan, tapi kok aku kangen ketika masa-masa aku belum punya anak atau aku belum melahirkan. Yes. Jadi kalau ada potensi ketimpangan kayak gitu, apa nih yang bisa dilakukan sama ibunya bidan Ya. supaya lebih bisa ya ketemu ya, walaupun nggak akan sama tapi ketemu. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya mau memutuskan untuk tidak bekerja atau enggak, itu adalah keputusan ibu ya. Yang penting itu benar-benar pilihannya gitu. Dan yang bisa dilakukan adalah kita benar-benar sebenarnya kalau secara ideal tuh menceklis kita tuh perannya sama suami. Biasanya kalau aku di kelas itu kita bikin jadwal dari jam 6 sampai jam 8 malam gitu ya. Terus kita checklist nih peran-peran ini, ketika udah mulai timpang biasanya dibicarakan berdua gitu. Sayang, aku masih punya mimpi. Boleh nggak kalau kita butuh bantuan, entah dari ART, entah dari keluarga, karena nanti misalnya di jam segini sampai jam segini aku masih ingin berkarya, misalnya apa gitu ya, itu memang harus dikomunikasiin sih Kak Bina. Itu hal yang paling simple, tapi nggak semua ibu mungkin bisa ya untuk mencoba jujur ke diri sendiri dan juga ke orang lain bahwa kita harus mengutarakan mimpi atau kemampuan kita, kemauan kita yang ingin kita sampaikan kepada pasangan terutama. Tadi pengen tanya ya soal postpartum management ini kan berarti banyak yang harus kita persiapkan. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita mempersiapkan ini dari kehamilan? Jadi kan kalau kehamilan misalnya kita kan mempersiapkan hamil yoga, itu katanya untuk memperlancar persalinan. Tapi apa aja sih yang bisa kita lakukan dari sebelum kita lahiran untuk mencegah postpartum depression selain tadi membuat postpartum plan? Ada lagi nggak ya? Yes, benar banget. Jadi kita merencanakan persalinan kita biar minim trauma, karena ada nih penelitian yang bilang persalinan kita ini berhubungan dengan postpartum depression. Jadi kalau kita punya birth trauma itu trauma melahirkan. Bukan hanya sekedar fisik ya, tapi secara mental kalau misalnya punya trauma ternyata bisa memicu peningkatan depresi postpartum. Jadi kalau misalnya dari hamil, tadi yang Kak Bina sebutin olahraganya gitu ya. Jadi fisik, mental dan spiritualnya sih. Fisik mungkin dengan olahraga, nutrisi, karena apa yang kita makan itu mempengaruhi mood kita. Kalau teman-teman lebih banyak bakteri jahatnya, ternyata di pencernaan itu bikin kita jauh lebih mudah depresi daripada kita punya bakteri yang lebih bagus. Nah, nutrisi ini contohnya kayak sayur buah, itu kan bisa membuat bakteri baik kita lebih bagus gitu ya. Lalu mental, karena melahirkan itu mau normal atau sesar sangat butuh persiapan mental supaya jauh lebih minim trauma. Dan juga spiritual, biasanya persiapan hamil yang nanti akhirnya mempengaruhi persalinannya itu juga bisa membuat masa pasca melahirkannya jauh lebih smooth ya, atau lebih nyaman gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan aku cerita ya, ketika aku baru aja pulang hari pertama di rumah sakit, gak usah nyampe sehari, malamnya itu aku langsung galau banget, aduh aku takut banget gak bisa menyusui karena pelekatannya masih sangat-sangat susah. Ternyata itu aku miss tuh, membuat appointment atau membangun support system yang secara intensional ya, walaupun saat itu aku sudah sangat terbantu ya, kan waktu pulang ke mama tua dan saat itu yang gak aku pikirkan, wah alhamdulillah dibantuin untuk buat makanan yang sehat gitu, daun katuk, untuk ASI itu sangat bersyukur. Tapi ya ada juga aku yang miss, misalnya aku gak membuat appointment dengan counselor laktasi misalnya. Apa aja sih checklist nih yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan setelah lahiran? Kita harus kontak siapa aja,
buat Ya. jadwal apa aja, Iya. gimana ya? Ya, jadi masalah menyusui itu ternyata juga bisa mencetus postpartum depression, Kabina. Ada yang mungkin masa menyusuinya lancar-lancar aja ya, buka payudara, bayinya langsung nyusu aman gitu. Tapi banyak juga yang mengalami puting lecet, payudara bengkak, bahkan ada yang abses tuh payudaranya sampai bernanah dan dioperasi. Ada pasien aku yang mengalami PPD karena dia harus 2 kali operasi payudaranya ya, jadi Dan itu di abses. awal-awal. Dan itu di awal-awal gitu. Dan memang ini bisa kita siapkan belajar menyusui. Kalau dari WHO tuh 7 kontak laktasi. Ya, jadi Kak Bina dari tadi udah sounding nih 7 kontak laktasi itu emang penting banget untuk meningkatkan keberhasilan ASI. Mulai Kapan aja dari tuh? 28 minggu, 36 minggu, IMD pada saat melahirkan di 1 jam pertama kelahiran. Lalu nah ini nih kontak keempat itu waktu kita masih di rumah sakit. Jadi kita harus appointment di hari pertama, kedua, ketiga pasca melahirkan. Jadi biasanya di rumah sakitnya tersedia atau panggil Harus dari luar? appointment karena Nggak nggak langsung semua, ada iya, dan nggak semua rumah sakit ternyata punya konselor laktasi. Itu jadi dari hamil kita harus cari tahu rumah sakitnya pro ASI nggak, ada konselor laktasi nggak di sana, dan kita appointment. Nah kontak kelima ini 7 hari pasca melahirkan, karena kan banyak banget ya. Kita tuh pada saat pasca lahiran fokusnya sama bayi aja, imunisasinya, Iya. tumbuh kembangnya. Padahal sebenarnya ibu tuh juga perlu loh di kontak kelima ini 7 hari pasca lahiran ketemu konselor laktasi. Mau ada masalah atau nggak ada masalah gitu. Lalu di kontak ke-6 itu 2 minggu pasca lahiran dan kontak terakhir itu 40 hari pasca lahiran. Karena biasanya ini adalah masa-masa krusial mengenai pelekatan, payudara sering bengkak, dan banyak hal masalah menyusui bisa di awal-awal tuh muncul gitu. Jadi meminimalisir atau membantu agar punya solusi sih pada saat kita ada tantangan menyusui. Dan kalau ngomongin menyusui juga ya, waktu itu kan aku ketemu sama Mbak Nabila dari Milk Kabil ya. Itu pun ternyata nggak sekali doang ya, karena mungkin ada appointment yang lebih ngasih tahu A. Ya. Tapi misalnya di case selanjutnya aku nemuin mastitis. Iya. Waktu itu aku sempat ngalamin namanya Iya. mastitis kan, yang pembengkakan payudara karena mungkin gak dikeluarkan, tapi juga aku kurang ngeh waktu kapan ya gitu. Dan itu Atau ternyata karena sakit posisi pelekatan. banget, kurang optimal ya. Itu sakit banget. Bener. Itu benar-benar bikin nangis sih, karena kita bangun tidur itu benar-benar yang namanya demam, Bengkak, meriang juga, bengkak dan sakit, tapi at the same time kita harus menyusui. Iya. Terus tetap 2-3 jam gitu. Jadi itu kan wah, dulu tahu by bedebuk aja mastitis, ternyata pas ngejalanin berat banget. Nah itu biasanya kalau ngalamin situasi kayak gitu, cara nyari solusinya gimana ya? Iya, jadi sebenarnya kunci dari mastitis itu adalah dikeluarkan sih, dihisap sama bayinya. Cuma kan ada lagi ya tadi yang mungkin putingnya lecet, dihisap aja kita rasanya sakit banget. Boleh diperas sebenarnya menggunakan tangan. Lalu untuk ngurangin bengkaknya sebenarnya kita harus kompres, tapi harus dengan air yang dingin. Masih banyak soalnya yang kompresnya air hangat, Kabina. Itu malah bikin meradang. Jadi harus dengan air dingin dan biasanya akan dikasih obat sama dokter untuk menurunkan demamnya. Nah kalau misalnya nanti udah diperah kosong baru kita harus nyusuin secara on demand. Karena biasanya si mastitis ini gak akan langsung jadi mastitis. Biasanya bendungan ASI dulu. Bertahap gitu, ada hierarkinya. Abis itu mastitis, kalau mastitis gak ditangani baru ke abses gitu. Nah biasanya mulai dari bendungan itu udah mulai kayak kita perah-perah gitu, kita keluarkan. Dan tadi ya penyebabnya bisa karena skip menyusuinya atau tidak on demand, posisi pelekatan gitu. Jadi nggak habis benar-benar kosong. Ya benar, itu aku alamin juga, bahkan berkali-kali. Padahal udah berprofesi sebagai bidan, jadi maksudnya itu pelajaran. Ujiannya kalau udah ya luar kepala gitu. Sebagai ibu tuh pasti ada learning curve-nya, mau itu kita se-prepare apapun ya. Betul. Dan mungkin tadi kalau pelekatan karena misalnya ternyata posisinya harus berubah nih. Dan mungkin satu hal lagi adalah USG mamanya membantu ya, karena ternyata itu yang ngasih tahu ini masih mastitis atau udah abses. Betul. Ya itu lebih serem lagi abses. Bener ya. Jadi mungkin ini satu hal yang satu lagi aku kira dulu kan kalau udah melahirkan kalau mau pumping pakai alat elektrik aja ya. Ternyata kita harus belajar cara pakai tangan. Pumping manual, manual ya, karena itu kalau ada mastitis ngebantu ya? Ngebantu banget. Para manual tuh sebenarnya penting banget Kabina, karena kalau misalnya ada ibu yang putingnya lecet, kita pakai si pompaan, itu kan ada tekanan negatif di bagian lukanya.
Jadi dia akan makin biasanya berasa banget gitu. Tapi kalau kita pakai tangan kan nggak menyentuh yang luka, biasanya akan jauh lebih nyaman. Dan sebenarnya perah pakai tangan ini juga bisa dipakai untuk ngambil kolostrum. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah keluar asinya dari hamil, itu boleh loh diperah dari 37 minggu kehamilan. Karena itu juga biasanya membantu untuk merangsang induksi alami biar kita kontraksinya bagus gitu. Biasanya kita bisa ambilin pakai si perah tangan tadi gitu. Jadi itu my mistake sebagai mom. Aku kira udah zaman canggih pakai elektrik, tapi ternyata manual bisa otomatis, bisa tadi membantu kolostrum. Iya. Jadi tuh kayak ya sebenarnya kalau belajar tuh lebih mempersiapkan ada toolkit ini. Nanti sih tetap buyar ya, tapi seenggaknya kita bisa tahu harus kayak punya peta ya. Nah, nextnya pengen tanya sih Bidan, kan setelah kita melahirkan, waktu itu yang aku kebantu adalah ada juga bidan yang datang untuk membantu perawatan newborn, karena meskipun aku udah belajar deg-degan juga ya, jadi masih kecil. Terus karena kayak kita sendiri gitu ngejaga ya. Masih sendiri, takut mandiin aja takut kepeleset. Dan sempat aku merasa gagal lah menjadi ibu, masa aku mandiin anak aja nggak bisa. Apa sih yang sebenarnya kita harus siapkan untuk support system yang terlebih itu postpartum 30 hari pertama misalnya yang paling kritikal, atau 2 minggu deh. Apa aja ya? Iya, jadi selain tadi 7 kontak laktasi, kita bisa minta visit beberapa doula postpartum ataupun mungkin bidan ya yang punya layanan, bahkan ada yang bisa sampai nginep. Ya mungkin paketnya ada yang kayak seminggu, 2 minggu, 40 hari gitu. Dan biasanya treatment ini bukan hanya sekedar ngurusin bayinya. Selain bayi ternyata ada juga nih teman-teman yang bisa ngasih treatment buat perawatan pasca melahirkan ibunya. Seperti apa tuh? Kayak misalnya pijat nifas, pijat pasca lahiran, memberikan bengkung, ada boreh, tapel, pilis gitu yang bisa ngebantu setidaknya secara emosional, psikologis ibunya juga diperhatiin gitu. Karena kan selama lahiran biasanya fokusnya hanya bayi aja. Nah ini bisa ngebantu juga sih Kak Bina untuk mengurangi resiko depresi pasca melahirkan gitu. Karena ibunya juga seorang ibu yang pasca melahirkan itu yang tadinya ada rahim, tiba-tiba rahimnya hilang, nggak ada bayinya, secara emosional sadar nggak sadar kita juga ada rasa kehilangan gitu. Kehilangan bayinya, kehilangan diri kita yang dulu gitu. Sehingga kalau filosofi bengkung tuh secara emosional tuh dia kayak memeluk rahim ini lagi gitu. Itu supaya hangat ya. Iya, hangat lagi. Jadi dia transisinya kayak lembut pelan-pelan gitu. Terus habis itu juga mencegah diastasis rekti pasca melahirkan gitu, dan lebih ke kesehatan fisik emosional juga sih. Untuk treatment ini akan ngebantu banget karena biasanya yang datang kan expert ya. Biasa ngebantu untuk beberapa konsultasi kalau memang ada masalah di pasca melahirkan. Karena pasien aku yang ketahuan pasca melahirkan dia ternyata mengalami pendarahan. Nah kebetulan bidan pendarahan bekas luka operasinya. Jadi dia nggak ngeh kalau ini tuh ternyata butuh ketemu konsul lebih kepada obgynnya. Tapi karena yang datang itu bidan, dia bisa tahu oh ini kayaknya ibu mengalami pendarahan. Nah itu bisa gampang dideteksi dini kalau kita punya support tambahan dari expert gitu. Tadi kan salah satu tips untuk mencegah atau mengatasi postpartum depression itu kan untuk support systemnya peka ya ketika ibu mengeluarkan hint-hint tertentu. Tapi kadang kan yang aku lihat susah tuh adalah ketika ibu tuh pengen semuanya sadar, mungkin sekeliling dia tuh nggak peka atau nggak ngerti cara membaca tanda-tanda itu. Jadi kita gimana sih realistisnya Mbak sebagai ibu bisa, aku butuh bantuan loh, dan mungkin nggak semua orang pengen naturally minta bantuan kan karena merasa kita bisa tapi nggak sadar itu jadi time bomb. Gimana ya kita menyikapinya? Iya, jadi kalau misalnya ada ciri-ciri nangis tanpa sebab, terus abis itu kita udah mulai sulit tidur, gak nafsu sama makanan yang dibawain padahal itu adalah makanan kesukaan kita, terus bahkan tidurnya tadi terganggu, itu sebenarnya udah masuk ke ciri-ciri postpartum blues gitu. Dan biasanya ibu masih sadar sih Kak Bina kalau aku tuh ngalamin hal yang stres gitu. Nah dari situ sebenarnya untuk mencoba walaupun susah harus tetap ask for help. Ya memang harus ngomong sayang, aku kayaknya bener-bener kewalahan banget ya, burn out banget, sedih banget. Nah sebenarnya aku lebih pengen mengedukasi malah respon dari support systemnya sih. Jadi jangan malah membuat ibunya seolah-olah ibu tuh harus selalu bersyukur. Ibu tuh gak boleh ngeluh, ibu tuh harus kuat. Karena stigma di masyarakat kita kan seperti itu.
Dan pada saat ada stigma tadi, ibu yang habis lahiran tuh harusnya selalu bahagia. Nah ternyata nggak semua ibu loh mengalami ini. Dan kita juga perlu normalisasi gitu ya. Meskipun misalnya IMD itu bagus, penting. Ada beberapa ibu yang tolong jauhin anakku dulu Bu Bidan. Aku nggak mau skin to see. Itu sebenarnya sebagai nakes ya kita harus menghargai dia juga gitu. Oke ibu, kalau emang nggak mau dan butuh waktu, kita rangkul dia, terus dicari bantuannya, baru kita bisa pelan-pelan tadi nge-treat supaya ibunya punya bonding lagi sama bayinya gitu. Jadi justru respon dari sekitarnya sih yang memang harusnya merangkul ibu, bukan malah judgement nyalahin ibu gitu. Karena ada nih satu video. Jadi dia punya video untuk melihat gimana sih respon orang-orang ketika ibu tuh mengalami PPD. Nah di video ini sempat viral. Terus respon di sekitarnya tuh malah kebanyakan marahin ibunya, judgement ibunya gitu ya. Dan ada sedikit mungkin kayak 2-3 orang dari 10 orang yang dicoba itu hanya meluk ibunya. Terus bilang bahwa kamu tuh gak sendirian. 1 dari 3 ibu dunia ini mengalami PPD dan kamu bisa sembuh. Kamu bisa ke psikolog gitu. Dan itu ternyata yang dibutuhkan ibu postpartum depression gitu. Validasi. Yes, validasi dan dipertemukan dengan expert dan didukung bahwa ibu tuh bisa sembuh gitu. Dan bantuan-bantuan yang teknis yang bisa dilakukan ya, misalnya tadi gantian gitu. Yes. Terus hal-hal kecil ya, misalnya kan kita waktu baru lahiran aku aja kenapa ya dulu tuh mau makan aja susah banget ya. Betul. Atau mau mandi aja susah banget, sampai aku jadi nggak confident untuk diri kita. Itu harusnya kita ask for help untuk gantian dong gitu ya. Iya, karena sebagai ibu kadang-kadang kita juga merasa pengen ngelakuin segalanya karena kita pengen bonding sama bayinya, happy gitu ya, sehingga kadang kitanya sendiri yang gak ngasih kesempatan ke orang lain untuk ngebantuin gitu. Contohnya kayak aku karena standarnya misalnya 100, sedangkan aku lihat suamiku bisa gak ya mandiin gitu. Bisa gak ya ngurusin. Perfect banget nih ya, karena udah tahu yang sempurna seperti apa. Iya. Dan itu malah menyusahkan diri aku sendiri. Akhirnya ada satu dokter yang menyarankan aku, Mila jangan di nepotisme anaknya. Maksudnya jangan di kamu sendiri. Coba deh kasih kesempatan bayi kamu untuk kasih ke suami kamu. Karena sebenarnya suami kamu juga mau kok gitu. Terus aku gak sadar, Kabinda bener. Gak semua orang tuh sadar, oh iya ya ternyata selama ini tuh aku kurang ngasih kesempatan ke suami yang padahal menurut aku tuh udah cukup. Terus dokterku bilang, coba kalau kita lihat bayinya taruh di dada suami kamu, kalau dia tenang dipeluk berarti sudah cukup secure nih bayinya. Ternyata pada saat dipeluk dia gelisah. Dikasih ke mamanya dia diam lagi. Makin kepikiran dong. Terus kepikiran. Akhirnya itu aku buat ngasih kesempatan standarnya ayah, ya udah itu yang terbaik buat dia gitu. Jadi aku juga selalu sharing di kelas newborn care Bu Pamil, kalau ayah udah mulai mau bantuin kita harus stop komentar. Karena biasanya sebagai ibu kita banyak banget nih komentarnya. Sayang tuh kan masih ada sabunnya, tuh kan salah tuh kan. Akhirnya ayah bisa ngasih, udah deh kamu aja deh, aku gak bisa jadi gitu. Kan pengen belajar, pengen bantu, tapi kok kayaknya salah mulu ya, aku gak mampu ya gitu. Jadi coba juga apresiasi orang-orang di sekitar kita yang mau bantuin untuk bilang thank you ya udah mau bantuin gitu. Karena sebenarnya ayah aku yakin juga cerdas kok. Kalau misalnya popoknya basah, miring karena miring jadi basah, ayah pasti akan mikir, oh ya kok basah ya, oh ternyata aku miring gitu. Jadi kasih kesempatan buat support system juga mau ngebantuin kita, mungkin dengan standar-standar yang tidak seperti kita, yang penting mencoba tetap ask for help gitu, karena gak bisa kita kerjain semuanya secara sendiri. Apalagi kalau yang tadi tidak ada bantuan ya, kadang-kadang standar yang tinggi ini juga bisa memicu depresi gitu. Misalnya kalau misalnya cucian piring banyak, cucian baju numpuk, it's okay loh kalau memang gak dikerjain saat ini. Yang penting bahasa zaman sekarang tuh ibu waras dulu. Mau dicuci kayak seminggu lagi, 2 minggu lagi, it's okay, pentingkan ibu dulu gitu. Nanti kalau memang ibu udah merasa nyaman baru kerjain yang bisa ibu kerjakan. Jadi ada prioritas gitu. Justru yang kadang membunuh kita pikiran perfeksionis itu ya. Yes, benar. Padahal setiap orang juga punya 24 jam sehari, ada batasnya. Jadi letting go tuh emang susah ya, Mbak Mila. Nah selanjutnya tuh aku lebih pengen nanya tentang Mbak Milanya sih. Kan sekarang ibaratnya working mom, sekarang udah berapa usianya? Fatih udah usia 5 tahun. 5 tahun ya, jadi udah lebih besar. Terus tapi sekarang juga membangun Bumi Pamil sebagai wadah untuk mengajarkan new parents, ibu-ibu tentang hypnobirthing, dan bahkan juga aktif bikin konten edukasi ya. Jadi kan ketika kita menjadi ibu masih bisa loh kita berdaya. Baru aja
kemarin lulus loh pendidikan profesi kebidanan. Jadi masih aktif banget terlepas kesibukan-kesibukannya. Boleh di-share nggak sih bidan ketika mungkin awal-awal membangun Bumil Pamil itu tuh kapan dan apa sih motivasi bidan untuk tetap terus berkarya nih meskipun sudah menjadi ibu? Sebenarnya aku membangun Bumil Pamil tuh mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya. Oh, jadi Tapi bahkan setelah udah jadi mom ya. tapi memang aku sudah berkecimpung di dunia edukasi itu dari tahun 2014. Nah awalnya tuh fokus di edukasi karena sebenarnya banyak banget ibu yang ngantri di bidan, di dokter, banyak banget berjam-jam. Bahkan kadang ada yang datang jam 8 baru masuk tuh jam 12 gitu. Wow, saking Iya, dan pada saat masuk ke dalam dokter atau bidan pertanyaan tuh cuma 3, kayak kamu ada keluhan nggak, vitaminnya habis apa nggak, terus selesai. Padahal sebenarnya ternyata ibu banyak banget pertanyaan yang ingin ditanya tapi udah sungkan duluan. Udah gitu boro-boro mau edukasi secara holistik, body mind spirit, kadang edukasi secara fisik aja kayaknya belum nyampe. Akhirnya aku fokus di bidang edukasi supaya ibu-ibu siap mau lahiran di mana aja gitu Kak Bidan. Lalu fokusnya nggak hanya kelas ibu hamil, karena kalau kita lihat di rumah sakit puskesmas kan sering ya ada kelas ibu hamil. Kesannya lahiran nyusu itu hanya tugas ibu, makanya terbentuklah Bumil Pamil. Pak Milnya ada. Pamilnya harus ada, mungkin bukan fisiknya yang hamil tapi emosionalnya, spiritualnya ikutan hamil juga barengan sama ibunya gitu. Dan boleh di-share nggak sih dulu sebelum mungkin punya anak kan juga ada tantangan tersendiri ya, karena kita rasanya punya tanggung jawab baru. Tapi apa yang membuat beda nih ketika akhirnya membangun Bumil Pamil, istilahnya menjadi entrepreneur juga ya selain bidan, karena sudah memiliki tim dengan sebelumnya ketika tidak punya tanggung jawab punya anak, itu gimana sih cara ngebalance-nya antara dua kewajiban itu? Iya sebenarnya challenging banget sih. Kalau ditanya balance kayaknya nggak balance juga, tapi mungkin lebih ke prioritas. Nah kita bisa melakukan 4 hal nih, yaitu melakukan kerjaan yang memang penting, ya udah dikerjain sekarang. Lalu yang kedua, penting tapi bisa dikerjain nanti, boleh kita skip dulu gitu ya, atau delegasi. Atau ada sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipikirin, ya udah ditinggalin gitu. Sebenarnya 4 ini yang bisa ngebantu aku untuk ngejalanin semuanya sih Kak Bina. Contoh ya, misalnya ketika anak butuh perform di sekolah, mau sesibuk apapun aku saat ini, aku tetap punya waktu buat anakku selalu ngeliat dia perform gitu ya. Dan habis itu untuk manajemen waktunya itu akan sangat kebantu banget tadi sih ada partner yang sama-sama percaya mimpi aku. Sama-sama yang ya, dari awal hamil sama-sama yang percaya bahwa setelah kamu jadi ibu kamu tetap harus menjalankan mimpi kamu. Nah, karena aku ngerasa partner inilah yang menurut aku bisa tetap menghidupkan mimpi-mimpi aku, itu ngebantu banget sih saat aku menjadi ibu. Jadi buat ayahnya Fatih thank you banget kalau nonton YouTube ini ya. Soalnya aku ngeliat waktu bidan presentasi ke Eropa ya, itu juga ikut semuanya ya. seneng banget sih karena kan juga jadi ada semangat baru ya kalau misalnya kita berkarir. Tapi yang aku tangkap dari bidan Mila dari cara ngejawabnya ya, kayaknya kuncinya tuh ngomongnya dengan enak ya, dengan kita latihan dulu mungkin ngerasionalisasiin emang yang ada di kepalaku tuh apa sih, mungkin bisa dengan nulis dulu terserah ya, tapi ngomongnya enak jadi kan diajak diskusi bukan kayak aku ini itu ya, dan menggunakan pasti itu I butuh massage, proses bukan you massage ya. Jadi kayak kamu sih nggak ngertiin aku, tapi kak aku ingin seperti ini, aku merasa seperti ini gitu. Jadi ternyata penting nih teknik komunikasi sama pasangan. Mungkin kadang yang salah bukan kontennya, tapi cara kita delivernya. Tadi menambah kalau dari bidan ada cara ngomongnya, tapi yang aku tahu istilah yang over the net sama under the net misalnya kamu tuh orangnya gini. Tapi kalau yang idealnya sebenarnya aku ngerasanya mungkin mirip ya. Jadi kalau dengerin bidan ngomong sih emang enak banget ya, kayak oh ya udah ya kita diskusi. Jadi malah menjadi diskusi yang sehat. Mungkin juga itu hal yang aku pun sebagai ibu harus terus belajar cara komunikasi ke pasangan. Ke support system, dan gak hanya aku marah ya, tapi itu mungkin butuh proses juga ya. Nggak terasa nih udah panjang banget dan yang udah di-share. Makasih banget. Terima karena kasih dari banyak. sini kita bisa belajar kalau ternyata setelah kita melahirkan yang persiapkan itu nggak hanya cara mengurus bayi loh, tetapi juga cara mengurus diri sendiri. Apa aja checklist yang harus kita persiapkan. Kalau dengan support systemnya tuh apa aja tadi dengan kondisi yang beda-beda, dan bahkan cara kita menyampaikannya itu juga penting.
kayaknya paling penting emang care tentang diri sendiri ya. Mungkin untuk mengakhiri podcast kali ini boleh nggak nih Bidan sampaikan kepada teman-teman, ibu-ibu, mama-mama, mungkin untuk perempuan di luar sana yang merasa sudah terlambat nih untuk mengejar mimpi mereka karena sekarang banyak banget ya tanggung jawabnya sebagai mama. Apa nih yang pengen disampaikan? Jadi aku mau nyampein buat teman-teman yang masih punya mimpi, jaga mimpi itu dan upayakan karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing ya. Jadi saat kita sekarang memang lagi di slow pace, it's okay. Nanti pasti ada waktunya ketika teman-teman sudah ready bangun lagi. Lalu yakin lagi bahwa teman-teman tuh bisa menggapai mimpinya. Semangat, jaga mimpinya. Kita tidak mengakhiri mimpi ini untuk anak kita, tapi kita hanya menunda dan kita tetap bisa mengupayakan justru untuk anak-anak kita. Anak-anak kita jadi belajar bagaimana bermimpi, anak-anak kita jadi tahu gimana cara ngejar mimpinya. Jadi semangat ya teman-teman, ini bukan egois, tapi ini adalah mimpi teman-teman yang berhak juga dan layak banget untuk diperjuangkan. Semangat! Terima kasih banget Sama-sama. Nabila for the very valuable insights. Gak cuma practical dari riset juga ada, dan dari pengalaman sendiri juga inspiring banget. Aku pun sendiri belajar banyak ya dari diskusi kita kali ini. Dan kalau misalnya kalian juga ada insights yang didapatkan, boleh nih di-share di kolom komentar atau tag dengan hashtag @bossmamasociety. Jadi itu dulu ya, Bidan. Iya. Soalnya pengen nanya banyak lagi, cuma udah Semoga kita bisa ketemu lagi ya. nanti belajar Thank you. lagi. Jadi thank you so much semuanya udah nonton untuk episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat pastinya. Dan sampai ketemu. I'll see you guys on the next video. Bye.